warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Faradina, NPM 719212796 dari kelas perpajakan 2019D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang banding pajak. Terlebih dahulu, sebelum mengetahui lebih dalam lagi mengenai materi tentang banding pajak, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari banding pajak itu sendiri. Jadi, banding pajak itu merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dan untuk selanjutnya yaitu membahas tentang dasar hukum banding pajak. Seperti yang kita ketahui, banding pajak merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Dan ada juga beberapa keberatan dalam banding pajak, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai wajib pajak, kita memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Dan untuk yang kedua, keberatannya, surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa kita ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Dan yang ketiga, wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Seperti yang sudah disebut di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Dan untuk selanjutnya, adapun syarat-syarat pengajuan surat banding pajak, di antaranya yang pertama yaitu tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Dan yang kedua, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ketiga, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan. Dan yang keempat, banding hanya bisa dilakukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Dan yang kelima, lampirkan surat setoran pajak atau SSP atau pemindah bukuan atau PBK. Dan yang keenam, jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak atau SKP, surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh,
apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka memohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Adapun proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain saya akan jelaskan. Untuk yang pertama, banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, seperti ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Dan yang kedua, apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dan yang ketiga, jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan, atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Dan ada juga hak pemohon banding pajak, diantaranya yang pertama, setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh pemohon banding pajak. Dan untuk yang kedua, hak-hak pemohon banding pajak yang perlu kita ketahui diantaranya, selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding pajak berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis. Dan pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Pemohon banding pajak juga berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar atau mendapatkan izin kuasa hukum dan Ketua Pengadilan Pajak. Pemohon banding pajak juga bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Proses banding pajak memang terbilang cukup lama. Pengadilan pajak wajib menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding pajak diterima. Apabila permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Baik, itu saja pada video kali ini yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang banding pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.